Selamat malam Ibu dan teman-teman. Perkenalkan, saya Priska Nainggolan dengan NIM 43121120052. Di sini saya akan mempresentasikan hasil UAS dan juga untuk memenuhi ujian akhir semester. Di sini saya mengambil dengan judul Analisis Penyebab dan Strategi Pengambilan Keputusan Pemasaran untuk mengatasi penurunan penjualan di Econova Crop dengan mata kuliah Pengambilan Keputusan Manajerial. Econova Corp adalah sebuah perusahaan yang berkomitmen memproduksi dan memasarkan produk-produk yang ramah lingkungan. Namun, dalam 3 bulan terakhir, Econova mengalami penurunan penjualan yang cukup signifikan. Penurunan ini menjadi ancaman serius terhadap keberlangsungan dan pertumbuhan perusahaan. Karenanya, perlu dilakukan analisis menyeluruh terhadap penyebab penurunan serta melakukan pengembangan strategi pemasaran yang tepat agar perusahaan bisa kembali meningkatkan penjualan dan mempertahankan posisi di pasar produk yang ramah lingkungan. Identifikasi masalah. Langkah awal dalam menghadapi permasalahan penurunan penjualan adalah melakukan identifikasi dan perumusan masalah yang jelas. Dengan pemahaman permasalahan secara tepat, solusi yang dikembangkan akan lebih fokus dan mampu menjawab persoalan yang sebenarnya terjadi. Dalam konteks ini, masalah utama adalah penurunan volume penjualan produk Econova dalam waktu 3 bulan terakhir. Selanjutnya, langkah pertama, saya melakukan pengumpulan data, di mana pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi dan wawancara mendalam untuk mendapatkan informasi lengkap mengenai faktor-faktor yang berpengaruh. Data yang dikumpulkan meliputi yang pertama, data penjualan historis sebagai indikator tren bisnis, kedua, feedback dan tingkat kepuasan pelanggan terkait produk dan pelayanan, ketiga, analisis kompetitor dan kondisi pasar secara umum, keempat, faktor-faktor internal seperti kualitas produk, aktivitas promosi, layanan, pelanggan, dan distribusi. Dan yang terakhir yaitu ada faktor eksternal seperti perubahan tren konsumen, persaingan, serta kondisi ekonomi makro yang berdampak pada daya beli. Selanjutnya, langkah kedua yaitu analisis penyebab penurunan. Setelah data terkumpul, analisis yang saya lakukan yaitu mengidentifikasi penyebab utama penurunan penjualan melalui faktor internal yang dianalisis, antara lain yaitu kualitas produk yang memungkinkan menurun, promosi yang kurang efektif, dan pelayanan yang perlu ditingkatkan. Sementara faktor eksternal yang saya analisis yaitu melalui meningkatnya persaingan di pasar, perubahan preferensi konsumen ke produk lain, dan situasi ekonomi yang mempengaruhi daya beli masyarakat. Langkah ketiga yang saya lakukan yaitu evaluasi dan prioritas masalah. Dari hasil analisis, kemudian digunakan untuk mengevaluasi dan memprioritaskan isu-isu yang paling berpengaruh terhadap turunnya penjualan, yaitu melalui analisis SWOT, di mana diterapkan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi, dan fokusnya itu diberikan pada faktor yang memiliki dampak terbesar agar upaya perbaikan dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Selanjutnya, langkah keempat, saya menentukan alternatif solusi, yaitu berdasarkan evaluasi yang sudah dilakukan, brainstorming, dan pengembangan berbagai alternatif solusi pemasaran yang potensial, seperti yang pertama, meningkatkan promosi produk melalui saluran digital untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Kedua, mengembangkan program loyalitas untuk meningkatkan retensi pelanggan. Ketiga, membuat bundling produk dengan harga menarik untuk mendorong pembelian dalam jumlah lebih besar. Keempat, melakukan penyesuaian harga agar lebih kompetitif tanpa mengorbankan profitabilitas. Dan yang terakhir yaitu memperluas jaringan distribusi untuk meningkatkan aksesibilitas produk ke pasar baru. Model pengambilan keputusan yang saya ambil yaitu melalui tepat sangat penting dan dalam menghadapi kompleksnya problem, yaitu seperti penurunan penjualan, model pengambilan keputusan yang terstruktur,
juga membantu manajer membuat keputusan yang rasional dan berkesinambungan. Dalam kasus ini, model yang saya pilih yaitu model DCD. Karena sistematis, berfokus pada data, dan evaluasi berkelanjutan, serta memudahkan implementasi dalam konteks pemasaran. Model penyelesaian yang saya ambil dalam kasus ini yaitu model DCD. Terdiri dari 6 tahapan utama. Yang pertama, define the problem. Artinya memastikan permasalahan yang dihadapi sudah dipahami dengan detail dan terdefinisi dengan jelas. Kedua, enumerate decision factor. Artinya mengidentifikasi semua faktor yang mempengaruhi keputusan seperti biaya, waktu, sumber daya, dan resiko. Yang ketiga, collection relevant information. Artinya mengumpulkan data dan informasi pendukung yang relevan dan terpercaya untuk analisis lebih lanjut. Yang keempat yaitu ada identify best alternatif. Artinya mengembangkan berbagai alternatif solusi yang memungkinkan berdasarkan informasi yang telah dikumpulkan. Yang kelima, develop and implement plan. Artinya merencanakan dan melaksanakan strategi terbaik secara sistematis dan bertahap. Yang terakhir ada evaluate decision and process. Artinya melakukan evaluasi berkelanjutan untuk memantau efektivitas keputusan dan melakukan penyesuaian apabila diperlukan. Alasan saya memilih model DCD, yaitu model DCD ini sangat cocok untuk kasus Enova Crop karena memberikan proses pengambilan keputusan yang terstruktur dan berbasis data. Model ini juga memperhatikan evaluasi berkelanjutan, sehingga perusahaan Econova dapat melakukan adaptasi strategi secara tepat sesuai perkembangan pasar. Berbeda dengan model pengambilan keputusan yang bersifat ad hoc. DCD ini memfasilitas keputusan yang lebih rasional dan menyeluruh. Bagaimana solusi yang saya ambil? Yang pertama, alternatif solusi yang saya ambil melalui peningkatan pemasaran digital. Mengoptimalkan penggunaan platform digital seperti media sosial, website, dan email marketing untuk meningkatkan kesadaran merek atau brand awareness dan edukasi pelanggan mengenai keunggulan produk ramah lingkungan yang sudah ditawarkan oleh Econova. Hal ini dapat mencakup campaign kreatif, konten edukatif, serta interaksi langsung dengan audiens untuk memperkuat hubungan merek dan pelanggan. Alternatif solusi kedua yaitu melakukan program loyalitas dan referral, yaitu menerapkan program loyalitas yang memberikan reward atau insentif bagi pelanggan setia serta program referral yang mendorong pelanggan lama untuk mengajak orang baru membeli produk. Dan program ini sehingga bisa meningkatkan retensi pelanggan dan memperluas jaringan pelanggan melalui rekomendasi positif. Alternatif ketiga atau solusi ketiga yang saya ambil dan saya lakukan yaitu melakukan bundling produk, di mana membuat paket bundling yang menggabungkan beberapa produk Econova dengan harga yang lebih menarik dibandingkan pembelian satuan. Artinya, strategi ini bertujuan untuk meningkatkan volume pembelian sekaligus memperkenalkan produk lain kepada pelanggan yang memungkinkan belum pernah mencobanya. Alternatif solusi keempat yang saya lakukan selanjutnya itu penyesuaian harga dan promosi. Melakukan penyesuaian harga dengan mempertimbangkan price strategi yang kompetitif serta mengadakan promosi musiman atau event khusus yang dapat menarik minat pembeli pelanggan tanpa merusak margin keuntungan. Alternatif solusi kelima yaitu melakukan kolaborasi dan distribusi, menjalin kemitraan strategis dengan brand pelengkap atau influencer, serta memperluas jaringan distribusi baik online maupun offline agar produk Econova mudah dijangkau oleh berbagai segmen pasar yang lebih luas.
Dari alternatif solusi, saya memiliki kriteria pemilihan alternatif yang bisa evaluasi berdasarkan dan perlu pertimbangan aspek. Yang pertama itu ada return on investment atau ROI agar investasi efektif. Kedua, kesesuaian dengan visi dan misi Econova sebagai perusahaan ramah lingkungan. Ketiga, biaya dan durasi pelaksanaan agar fleksibel secara operasional. Dan yang terakhir, resiko yang mungkin dihadapi agar dapat diminimalisasi. Selanjutnya, evaluasi alternatif. Dengan melakukan evaluasi dengan metode SWOT dan analisis cost benefit untuk meningkatkan kekuatan dan kelemahan peluang serta ancaman pada masing-masing alternatif dan juga serta membandingkan potensi keuntungan dan biaya implementasi secara objektif. Di sini pengambilan keputusan akhir yang saya lakukan yaitu setelah evaluasi, saya melakukan pilih alternatif yang paling memberikan nilai tambah dan sesuai kapasitas perusahaan, yaitu melalui rancang rencana implementasi yang detail dan mencakup jadwal, penangguhjawaban, dan sumber daya yang dibutuhkan agar eksekusi berjalan dengan lancar. Monitoring dan evaluasi. Tentukan Key Performance Indicator atau KPI untuk mengukur efektivitas strategi secara berkala. Lakukan evaluasi dan review agar dapat memastikan strategi berjalan dengan sesuai rencana dan melakukan perbaikan atau pengembalian bila diperlukan. Sehingga dengan adanya monitoring dan evaluasi ini, perusahaan Econova bisa meningkatkan penjualannya lagi. Dan di sini kesimpulan yang saya ambil dan saya terapkan dari berbagai strategi yaitu penurunan penjualan Econova Crop disebabkan oleh perubahan preferensi konsumen, yaitu persaingan ketat, kualitas produk dan layanan yang menurun, serta strategi pemasaran yang kurang efektif. Untuk itu, dalam mengatasinya, perusahaan juga perlu menganalisis masalah secara menyeluruh dan menggunakan metode pengambilan keputusan yang tadi saya ambil, yaitu sistematis seperti DCD. Dengan pertimbangan alternatif ini, pemasaran seperti digital marketing, program loyalitas, banding produk, penyesuaian harga, dan kolaborasitas distribusi, Econova juga dapat memilih strategi terbaik berdasarkan evaluasi biaya dan manfaat. Monitoring dan berkelanjutan juga diperlukan agar strategi efektif dan penjualan bisa meningkat secara stabil. Sekian presentasi saya, terima kasih.